Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat datang di channel Teman Sekelas edisi malam Jumat. Terima kasih sudah memilih video ini. Pada edisi ini, tim Teman Sekelas akan secara khusus membahas tentang cerita menarik mengenai hal-hal yang di luar nalar manusia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ini supaya kamu menjadi orang pertama yang tahu informasi-informasi yang akan diberikan selanjutnya. Atur nafas, cari posisi ternyaman, karena cerita akan dimulai. Pendakian di Gunung Lawu. Cerita ini dikisahkan oleh Fahru Rozi Romadona, seorang pendaki asal Purwokerto yang menceritakan kisahnya di salah satu kanal YouTube bernama Sumar Adiwijaya. Berawal dari pendaki yang akrab disapa Oji ini dimintai tolong oleh sepasang adik dan kakak bernama Doni dan Ica untuk menemani mereka melakukan pendakian ke Gunung Lawu sebelum Ica berangkat ke Kalimantan untuk menetap di sana. Sebelum pendakian, mereka bermalam di kediaman mbah dari Doni dan Ica. Doni dan Oji berangkat dari Yogyakarta dan sampai di kediaman Simbah pada malam hari. Sedangkan Ica sudah berada di sana sejak awal. Setelah membersihkan diri, mereka pun beristirahat dan tidur. Kemudian Oji terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Dia tak bisa tidur lagi setelahnya. Lalu, tak lama, Simbah keluar dari kamarnya dengan masih menggunakan pakaian adat Jawa. Simbah pun mengajak Oji untuk mengobrol sejenak. "Mas, nanti kalau di Lawu ada kenapa-napa sama Ica, titip ya. Mbah tahu Mas punya kelebihan." "Wah, kelebihan apa Mbah? Saya nggak punya apa-apa. Saya mah manusia biasa Mbah. Gak tahu begituan," jawab Oji agak kebingungan. "Nanti pokoknya hati-hati di Gunung Lawu. Soalnya ini pendakian Ica yang terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Mbah sekalian titip kain ini. Nanti kalau sudah turun, taruh di Candi Ketek. Gak usah dibuka, gak usah penasaran. Nanti juga tahu sendiri." Setelah itu, Oji diajak ke sebuah kamar kecil, tempat di mana Simbah ini berdoa. "Mas, ada yang mau ikut salaman." Oji bingung, karena di kamar itu hanya ada mereka berdua. Kamar kecil berisi barang-barang keramat, dupa, bunga 7 warna, telur, dan perlengkapan berdoa lainnya. Oji hanya bisa menjawab, "Iya Mbah, mboten opo." "Titip cucuku Yole." Oji kaget mendengar suara itu. "Nggih Mbah, mangke insyaallah kulo jagani. Tapi enten nopo-nopo nyun tulung dibantu." Oji diberikan dupa oleh Simbah untuk dibakar di setiap pos sambil meminta keamanan. Tapi tetap menyarankan untuk percaya pada yang di atas dan jangan takut pada yang di situ. Singkat kata, akhirnya mereka baru berangkat ke base camp setelah asar. Sesampainya di base camp, Oji pun melakukan proses registrasi.
dan mendapatkan sedikit briefing setelahnya. Bapak yang memberi arahan bertanya pada Ica apakah dia sudah haid. "Belum, Pak," Ica menjawab. Bapak itu menitipkan Ica pada Oji. Oji heran karena semua menitipkan Ica pada Oji, seperti tahu akan terjadi sesuatu pada Ica saat pendakian. Bapak itu bertanya kembali pada Ica dengan tatapan yang agak tajam, cenderung melotot, diikuti oleh gonggongan anjing yang ada di sana. Perasaan Oji semakin tidak enak, tapi ia berusaha tenang dan tidak ingin memikirkan hal buruk. Mereka pun memulai perjalanan. Setelah melewati Candi Ketek, tiba-tiba mereka bertemu dengan sosok kakek dengan pakaian seperti petani, dilengkapi dengan cangkul yang dibawanya. "Enak yole, munggah lau ono sing ngawal." Oji bingung dengan apa yang dikatakan kakek itu. "Nggih mbah, mboten opo. Alhamdulillah enten sing rencangi," jawab Oji. "Pokoke cah wedoke dijogoni sing tenanan." Lagi-lagi Oji diminta untuk menjaga Ica. Oji heran, ada apa ini? Setelah itu mereka berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Saat berjalan menuju pos 2, Oji mencium bau kemenyan dan tak lama kemudian dia melihat sosok hitam berbulu dengan ukuran badan yang besar dan mata yang berwarna merah, sedang berdiri di dekat pohon yang tumbang tak jauh dari mereka. "Aku pengen cah wedok iku." Oji langsung membakar dupa yang diberikan oleh mbahnya Doni dan Ica sambil mengatakan, "Nyuwun sewu mbah, kulo enten mriki mboten ya elek. Niat kulo sae badhe silaturahmi kalih dolan. Nyuwun tulung ampun diganggu putune." Lalu sosok itu menghilang. Waktu Isya sudah datang. Oji pun izin melaksanakan sholat sebentar. Saat itu, Ica terlihat melamun di dekat pohon tumbang tempat sosok hitam tadi berada. Dan ternyata Ica melihat sosok yang sama. Seperti biasa, Oji berpesan untuk jangan terlalu memikirkannya dan jangan berpikir hal-hal yang aneh. Ia juga menyarankan untuk banyak-banyak berdoa dan beristighfar. Setelah sholat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat hampir sampai di pos 3, Oji merasa mereka ada yang mengikuti. Ia membatin, "Tolong jangan ganggu, kasihan." Tiba-tiba sayup-sayup terdengar, "Ora popole, aku ning burimu." Suara itu terdengar jelas di kupingnya. Mereka beristirahat sebentar karena Ica merasa sedikit lelah. Lalu mereka meminum air kemasan yang mereka bawa. Ica merasa ada yang aneh dengan air itu. Rasanya anyir, seperti bau darah. Tapi saat Oji dan Doni mencoba meminumnya, mereka merasakan tidak ada yang aneh dengan rasanya. Tak lama, mereka melanjutkan perjalanan agar tidak terlalu malam, untuk menghindari udara yang semakin dingin. Akhirnya mereka sampai di pos 3 dan berencana membangun tenda di situ untuk bermalam. Pucung! Oji dan Doni yang berada cukup jauh dari Ica langsung berlari ke arahnya. Setelah menenangkan Ica,
Oji kembali ke tempat semula untuk membangun tenda. Kebetulan di pos 3 itu ada warung, dan Oji membangun tenda tepat di depan warung tersebut. Di tengah dia membangun tenda, tiba-tiba ia mendengar bisikan lagi di kupingnya. Sing penting hati-hati yole. Setelah tenda selesai dibangun, Oji mempersilahkan Doni dan Ica untuk segera ke tenda. Tapi keanehan pun terjadi lagi. Tiba-tiba tenda yang dibangun Oji di depan warung itu tidak ada. Setelah mereka mencari ke arah lain, ternyata tenda tersebut berdiri agak di atas dari warung tersebut. Singkat kata, mereka beristirahat di tenda, sedangkan Oji memasak hidangan makan malam untuk mereka. Setelah selesai makan, akhirnya mereka bersiap untuk tidur. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba Ica berteriak seperti sedang kerasukan. Aku pengen sukmane bocah iki. Bocah iki wis ora sopan di bangunanku. Oji bingung karena Ica tidak melakukan hal yang aneh. Ngapuntene Mbah, nek kulo dateng mriki mboten sopan. Kulo kalih rencang-rencang nyuwun ngapunten. Nek sekirane badhe dijupuk, nggih ampun Mbah, niki beda alam. Aku pengen darah sucine bocah iki. Akhirnya Oji menyadari kalau hari itu adalah hari pertama Ica menstruasi. Mungkin karena itu ia mendapat gangguan demikian. Oji lalu mengingat pesan Simbah. Kalau Ica kesurupan, ia diminta berjalan mengitari tenda sambil menabur garam dan berdoa. Oji melakukannya dan tak lama kemudian Ica pun sadar. Tapi tiba-tiba Ica dimasuki sosok lain. Iki dijogo tenanan yo. Wes akeh sing nguber-nguber saka ngisor. Karena penasaran, Oji pun bertanya, Mbah sinten? Awakmu ora perlu ngerti. Sing penting aku yo milu jogo. Tiba-tiba Ica kembali sadar dan merasa badannya sakit semua. Oji mendoakan Ica dan ia pun merasa lebih baik. Ica sempat ragu untuk melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi Oji menenangkan Ica dan mengingatkan untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Setelah rentetan kejadian aneh itu, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Oji tidak bisa tidur. Akhirnya ia memutuskan untuk melaksanakan sholat tahajud. Saat dia selesai membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, terdengar seseorang menjawab, Sontak Oji kaget dan membatalkan sholatnya. Kejadian itu terjadi sampai 3 kali guys. Hingga akhirnya Oji semakin memantapkan niatnya untuk sholat. Saat dia salam setelah tahiyat akhir, dia melihat ada 4 orang kakek-kakek yang ikut sholat dengannya. Ada yang berpakaian jubah putih, ada juga yang seperti mengenakan baju keraton. Setelah selesai berdoa, akhirnya dia masuk ke tenda. Tak terasa, azan subuh sudah berkumandang dari handphonenya. Oji membangunkan Doni dan mengajaknya sholat subuh berjamaah. Setelah berwudu di mata air, mereka pun melaksanakan sholat berjamaah
dengan Oji sebagai imamnya. Lagi-lagi kejadian aneh itu terjadi. Setelah Oji menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, terdengar suara Amil selain dari Doni. Doni pun kaget dan memanggil-manggil Oji. Akhirnya mereka membatalkan sholatnya. Begitu terus sampai akhirnya di sholat ketiga mereka mencoba untuk tetap khusyuk menyelesaikan sholat. Setelah selesai, mereka masuk ke tenda dan membuat minuman hangat. Singkat cerita, setelah makan dan bersantai, jam 10 pagi mereka bersiap-siap untuk melakukan trekking ke puncak. Sesampainya di pos 4, mereka beristirahat sebentar sambil Oji menunaikan sholat zuhur. Mereka tertidur di shelter karena semalam istirahat mereka tidak cukup. Tak terasa, waktu menunjukkan jam 4 sore. Oji membangunkan yang lain. Dia mengajak mereka segera melanjutkan perjalanan setelah melakukan sholat asar. Jam 4.15 mereka melanjutkan perjalanan kembali. Kejadian aneh terjadi kembali. Perjalanan mereka ke Gupa Menjangan yang seharusnya hanya ditempuh dalam waktu 15 menit, kali ini mereka tempuh dalam 1,5 jam. Itu pun belum sampai. Hingga akhirnya waktu maghrib pun datang. Oji dan Doni melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Dan kejadian aneh saat sholat di pos 3 pun terulang kembali. Kali ini Ica melihatnya. Setelah mereka selesai sholat, mereka melihat Ica yang sedang duduk di belakang sambil menyembunyikan wajahnya. Saat ditanya, Ica dengan takut menjawab kalau dia melihat banyak kakek-kakek yang ikut sholat bersama mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Gupa Menjangan. Di perjalanan, Oji dan Ica mendengar suara dari pohon. Lengser wengi. Tapi Doni tidak mendengar. Mereka pun menghiraukan dan melanjutkan perjalanan. Lengser wengi, seliramu. Ica langsung pucat dan panik, lalu duduk di rute pendakian. Karena ia duduk mengarah ke pepohonan, headlamp yang ia kenakan pun menyinari pepohonan itu. Dan mereka melihat ada sosok berambut panjang mengenakan kain putih di salah satu pohonnya. Saat mereka sedang ketakutan, tiba-tiba wes rapopo le mlaku wae. Suara itu terdengar tepat di kuping Doni. Mas, aman, Doni meyakinkan Oji. Kemudian sosok itu pun langsung menghilang. Setelah minum untuk menenangkan diri, mereka melanjutkan perjalanan kembali dengan formasi Oji di depan, Ica di tengah, dan Doni di belakang. Tiba-tiba ada kain tepat di atas kepala mereka seperti sedang memayungi. Ica speechless, Doni sama. Hampir sampai di pos 5, tiba-tiba ada rambut yang menjuntai perlahan di depan Oji. Aku pengen sukmane bocah wedok iki. Semua mendengar suara itu. Akhirnya mereka mempercepat langkah. Sampai di pos 5, Oji langsung membakar dupa dan bilang, "Mbah, kutumu mriki sopan. Niate badhe silaturahmi, boten cair. Nek enten sing boten sae, nyuwuni ampura."
Sosok itu pun langsung terbang setelah tertawa. Ica hanya bisa melongo, Doni pun hanya diam. Oji langsung mengambil air dan mendoakan air itu sebisanya. Menuangkan air itu ke tangannya dan menampar-nampar kecil ke muka mereka. Doni sadar, tapi tidak dengan Ica. Tiba-tiba wajah Ica menyeringai dan rambutnya teruntai ke depan. Aku pengen sukmane bocah iki. Ngapunten lek kulo enten mriki mboten sopan. Ngapunten lek iki lagi head munggah. Kulo enten mriki sareng rencang-rencang niate silaturahmi, mboten niat ganggu, kata Oji. Tapi bocah iki bedo. Awakmu ora usah kakean omong. Sing metutke awakmu mati kabeh. Tiba-tiba tangan Oji getar dan bergerak dengan sendirinya ke arah muka Ica seperti akan mengambil sesuatu. Setelah itu, Ica pingsan. Doni langsung membangunkan Ica. Ica pun sadar dan mengeluh lemas. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan, akhirnya mereka berencana untuk berkemah di pos 5. Sosok berambut panjang tadi kembali terlihat di pohon. Tapi warna kain yang dipakai sudah bukan putih kusam, melainkan merah. Mungkin banyak dari kalian yang tahu sosok merah ini lebih kuat dari yang putih. Mukanya hancur, seperti bernanah dan penuh belatung. Matanya memancar warna merah. Hanya Doni yang melihat sosok itu. Oji pun memberikan air yang sudah didoakan tadi kepada Ica. Karena kejadian tersebut, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk berkemah di pos itu. Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Gupakan Menjangan. Oji pun langsung membangun rumah tangga. Membangun tenda maksudnya. Tak lupa Oji membakar kembali dupa pada tulisan Gupakan Menjangan, karena di situ memang tersedia tempat untuk menyimpan dupa yang sudah dibakar. Oji kembali berdoa. Tak terasa waktu sudah hampir jam 11 malam. Akhirnya Doni dan Oji beristirahat di tenda, sedangkan Ica sudah tidur lebih dulu. Jam 4.15, Oji terbangun karena alarm azan subuh handphonenya. Ia membangunkan Doni dan mengajaknya untuk sholat subuh berjamaah. Saat akan melaksanakan sholat, Oji melihat seperti dikepung oleh makhluk-makhluk dengan berbagai macam bentuk dan pastinya menyeramkan. Dan seperti biasa, banyak sosok yang ikut sholat bersama mereka. Setelah selesai sholat, mereka mengobrol sebentar di luar tenda. Di tengah pembicaraan, Oji melihat di dalam tenda seperti ada sosok yang memeluk Ica. Oji pun langsung membangunkan Ica dan menyarankan untuk segera mengganti pembalut yang dia gunakan. Karena sepertinya sudah penuh, sehingga menarik perhatian sosok itu. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Karena mereka berada di ketinggian, jadi sinar matahari sudah menyinari mereka. Mereka bersyukur karena masih bisa melihat matahari dan berpikir masih ada harapan untuk mereka bisa pulang. Oji pun langsung meminta mereka bersiap-siap untuk melakukan summit ke puncak. Singkat kata, mereka mulai perjalanan summit. Sesampainya di Pasar Dieng, Oji teringat amanat yang diberikan oleh Mbah dari Doni dan Ica untuk mengucap salam dan membaca doa. Sugeng rawuh lek ning daleme Simbah.
Oji pun kaget mendengar suara itu, dan lagi-lagi ia berpikir positif. Ia menyimpulkan bahwa dengan suara itu menandakan mereka disambut baik. Lalu mereka berjalan lagi. Seperti yang direncanakan sebelumnya, Ica ingin sekali mencoba makan pecel di warung yang terkenal di kalangan pendaki, warung Mbok Yem. Warung itu terkenal sebagai warung tertinggi karena berada hampir di puncak Gunung Lawu. Sebelum mereka sampai ke warung Mbok Yem, Ica menyampaikan keinginannya untuk berdoa di Hargo Dalam, sebuah tempat suci untuk berdoa. Oji pun menghampiri juru kunci tempat tersebut untuk mengucap salam dan meminta izin untuk berdoa. Belum mengatakan apapun, Oji langsung dihujani pernyataan oleh Mbah Kuncen tersebut, seakan beliau tahu apa aja yang terjadi selama mereka di perjalanan naik. Pokoke cah wedok iki pas mulai dijogoni tenanan. Oji mengiyakan. Oh ya, Ica tidak diizinkan berdoa di sana guys, karena dia sedang menstruasi. Jadi hanya Oji yang berdoa di Hargo Dalam. Setelah selesai berdoa, Oji dititipkan benda kecil berbentuk kotak yang dibalut oleh kain hitam. Mbah Kuncen berpesan agar mereka jangan penasaran dan membuka kain itu. Cukup bawa saja dan disimpan di Candi Ketek saat turun nanti. Setelah itu, mereka menuju warung Mbok Yem. Terlihat Mbok Yem sedang menjemur pakaian. Oji mencium tangan Mbok Yem sebagai tanda salam setelah lama mereka tidak bertemu. Dan Mbok Yem pun sama. Beliau mengatakan banyak hal seolah-olah tahu apa yang terjadi pada mereka sepanjang perjalanan dari bawah. Ica terlihat senang. Akhirnya ia bisa juga merasakan pecel Mbok Yem. Sebetulnya rasa pecelnya sama saja dengan pecel yang lainnya. Yang bikin spesial adalah di ketinggian ada pecel. Bisa aja ya si Mbok ini jurus marketingnya. Saat Mbok Yem menyiapkan makanan, si Mbok berpesan pada Oji. "Le, kon di puncak ojo kesuwen yo." "Pripun, Mbok?" tanya Oji. "Pokoke ojo kesuwen." "Oh, nggih Mbok, nggih." Saat itu Oji hanya berpikir, mungkin di atas akan ada kabut tebal atau akan turun hujan. Karena Mbok Yem sudah lama tinggal di situ, jadi dia sedikit banyak tahu tentang keadaan cuaca di puncak. Akhirnya, setelah makan, mereka pamit untuk ke puncak. Sesampainya di puncak, mereka merasa suhu di sana sangat dingin. Padahal itu terbilang sudah siang. Biasanya, suhu tidak sedingin itu. Tak lama terlihat beberapa pendaki sampai di puncak. Ada sesuatu yang aneh. Para pendaki itu datang dengan telanjang dada, khas seperti orang kegerahan. Padahal Oji, Doni, dan Ica rasa sangat kedinginan. Mereka pun pindah ke shelter yang ada agak sedikit turun dari puncak dan membuat minuman hangat di sana. Tiba-tiba mereka dihampiri seekor burung jalak. Oji membatin, "Sugeng rawuh mbah, putune dolan mriki." Melihat burung tersebut, Doni bertanya pada Oji, "Wah, ini ya mas, burung yang biasa nunjukin jalan ke pendaki?" Di Gunung Lawu, burung jalak ini dipercaya bisa menunjukkan jalur pendaki yang benar. Namanya Mbah Jalak. Tak lama tiba-tiba burungnya bertengger di pundak Ica. Ica kaget. Ica yang tadinya agak lemas setelah disinggahi oleh burung itu, semangatnya jadi meningkat 2 kali lipat. Setelah selesai menyantap minuman hangat, mereka keluar dari shelter. Dan anehnya, mereka sudah tidak merasakan dingin lagi, malah kepanasan.
Padahal jaraknya hanya beberapa menit sejak mereka merasa kedinginan. Waktu menunjukkan pukul 8.30 pagi, mereka pun memutuskan untuk turun. Sebelum turun, mereka berpamitan pada Mbok Iem. Mbok Iem mengelus rambut Ica sambil berkata, "Pokoknya, engkau tekan gisor, disendang, diraupi karo diadusi rambutnya." Lalu diiyakan oleh Oji. Setelah itu, Doni dan Ica berjalan turun terlebih dahulu. Namun, Oji berpamitan dulu pada Mbah Kuncen di Hargo Dalem. "Bah, bade wangsul. Yo, hati-hati oleh." "Nggih, Mbah, kula bade pamit. Mugi dugi ngandap boten dalu." Tiba-tiba Mbah itu bilang, "Awakmu ki teko ning gisor ya maghrib." Oji agak kaget karena saat itu masih pukul 9 pagi. Apa iya perjalanan ke bawah sampai 9 jam? Karena biasanya ia turun melalui Gupakan Menjangan tidak selama itu. Perjalanan mereka lancar sampai mereka tiba di Gupakan Menjangan dan langsung membereskan barang. Mereka selesai beres-beres setelah waktu masuk zuhur. Oji pun meminta izin untuk sholat zuhur terlebih dahulu sebelum turun. Setelah selesai sholat, mereka turun. Sesampainya di pos 3, ternyata waktu menunjukkan pukul 4 sore. Menurut Oji, hal itu tidak wajar, karena biasanya tidak sampai selama itu. Ia langsung ingat kembali perkataan Mbah Kuncen di Hargo Dalem tadi, yang mengatakan bahwa mereka akan sampai di bawah pada waktu maghrib. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Oji meminta izin untuk istirahat dulu di pos 2 nanti karena dia belum menunaikan sholat asar. Setelah sholat asar, mereka melanjutkan kembali perjalanan turun. Lalu mereka melewati Sendang. Oji ingat pesan Mbok Iem kalau Ica harus membasuh muka dan rambutnya di situ. Lalu Ica pun melakukannya. Setelah selesai, mereka melanjutkan kembali perjalanan. Sesampainya di Candi Ketek, Oji meminta yang lain untuk menunggu agak di bawah karena ada yang harus ia lakukan dulu di lokasi itu. Ya, dia menyimpan benda yang dititipkan oleh mbahnya Doni dan Ica, juga dari Mbah Kuncen Hargo Dalem. "Terima kasih Mbah, sudah menjaga cucu-cucu yang datang ke sini," ucap Oji setelah menyimpan benda tersebut dan membakar sisa 2 dupa yang ada. Akhirnya sampai juga mereka di base camp. Mereka bertemu kembali dengan petugas yang membriefing mereka saat berangkat. "Awakmu kita kandani ngeyel." Mereka langsung sungkem dan meminta maaf karena mereka pun tidak ada yang tahu kalau Ica akan menstruasi saat itu. Karena biasanya masa Ica datang bulan adalah setiap tanggal 27, masih seminggu ke depan. Lalu Oji, Doni, dan Ica berpamitan untuk pulang. Alhamdulillah ya guys, berkat kekuatan doa, akhirnya mereka selamat dari gangguan-gangguan yang terjadi di gunung tersebut. Itulah kisah yang telah tim teman sekelas rangkum. Jika kalian ingin mendengar kisah selengkapnya, langsung saja kunjungi kanal YouTube Sumar Adi Wijaya yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di video edisi malam Jumat minggu depan. Wassalamualaikum, salam sejahtera. Om Santi, 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 Om.